Hello, my dear students. Welcome back to our English class. Ya, selamat berjumpa kembali di kelas pembelajaran bahasa Inggris kita, bahasa Inggris lintas minat. Nah, kita sudah memasuki bab yang ke-6 dan pertemuan yang kedua. Nah, di bab ini kita diminta untuk mempelajari cara menggunakan kata to dan enough dalam kalimat kita berinteraksi dengan sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Mem harap anak-anak Mem sekalian bisa mengikuti pembelajaran kita ini dengan baik, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita perhatikan dulu ada beberapa vocabularies di sini. Nah, ada beberapa kata di sini yang harus dan perlu kita perhatikan, perlu kita tahu cara pengucapannya, ya. Nah, ini adalah katanya atau tulisannya, dan ini adalah phonetic transcription-nya atau cara pengucapannya. Nah, yang ini adalah artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi to, enough, excessively, sufficient. Nah, itu adalah pengucapannya, ya. Coba kita ulangi kembali. To, enough, excessively, sufficient. To, enough, excessively, sufficient. Ya, to artinya terlalu atau sekali. Ya, too hot, terlalu panas atau panas sekali. Ya, enough, cukup. Hot enough, ya, cukup panas. Cool enough, cukup dingin. Excessively, berkelebihan. Nah, ini excessively adalah artinya to. Sufficient ini adalah enough, ya. Mereka punya pengertian yang sama. Nah, ini adalah kata-kata yang akan kita jumpai di pembelajaran kita kali ini. Oke. Next. Nah, ini adalah examples, contoh atau kalimat yang menggunakan to dan enough, ya. To dan enough. Nah, ini adalah di kalimat yang kita punya pada pertemuan pertama. Ya, di pertemuan pertama kamu diminta mempelajari kalimat ini dengan cara menjodohkan, ya, menjodohkan kalimatnya. Dan ini adalah hasilnya. Ya, the building is not too tall. I can still see its roof. Nah, kita perhatikan di sini yang di garis bawah. Too tall. Too, terlalu. Tall, tinggi. Terlalu tinggi. Ada not, berarti kalimatnya kalimat negatif. Tidak, ya. Tidak terlalu tinggi. Too dirty. Terlalu kotor. Ada not, ya, tidak terlalu kotor. It's clean enough. Ya, clean, bersih. Enough, cukup. Berarti clean enough, cukup bersih. The room is not too dirty. I can still sleep there. It's clean enough. Ya. Next, the traffic is not too crowded. I can still drive my car. Too crowded. Too, terlalu.
crowded, ramai. Too crowded, terlalu ramai. Ada not-nya berarti tidak. Tidak terlalu ramai. Okay. The tea is not too hot. Too hot. Too terlalu atau sekali ya. Hot panas. Berarti too hot panas sekali atau terlalu panas. It's cool enough to drink. Cool enough. Enough cukup. Cool dingin. Berarti cool enough cukup dingin. The tea is not too hot. I can still drink it. It's cool enough to drink. Teh itu tidak terlalu panas. Saya masih bisa meminumnya. Teh itu cukup dingin untuk diminum ya. Panas tapi masih untuk diminum itu cukup dingin. Itu maksudnya. Oke, jadi sudah kita perhatikan penggunaan to dan enough ya. Sekarang bagaimana patternnya? Pattern itu adalah pola kalimat. Jadi penggunaan to dan enough ini, tidak boleh sembarangan. Harus kamu perhatikan beberapa penting. Contohnya atau penjelasannya boleh kita lihat di sini. To means excessively ya. Tadi sudah kita tahu to dan excessively punya arti yang sama. To itu berarti excessively. To terlalu berarti excessively terlalu. The too close. Jadi klausa to mengungkapkan sebab. Nah, sementara infinitive itu mengungkapkan akibat. Ya. Nah, ini contohnya. It is too cold. Itu terlalu dingin. Ini adalah penyebabnya. Nah, to go swimming itu resultnya. Ya, jadi katanya klausa it is too cold itu adalah klausa cause. To go swimming itu adalah klausa result. Nah, kalau ini digabung kalimatnya, it is too cold to go swimming. Hari terlalu dingin ya untuk pergi berenang. Nah, jadi to boleh kamu gunakan dalam kalimat ya untuk menyatakan sebab dan akibat. Nah, lain halnya untuk yang kedua ini. In the kind of formal, dalam situasi formal, formal itu resmi. Dalam situasi resmi, jangan avoid ya, jangan gunakan to. Ya, tapi gunakanlah very. Very ini artinya juga sangat, ya. Sangat. Nah, ini ada syaratnya. Ya, kalau tidak ada klausa result. Kalau tidak ada ini, ya, jangan gunakan to, tapi gunakan very. Very. Very artinya sangat. Nah, contoh. Example ya. This tea is very hot. Teh ini sangat panas. Ya, jangan kamu menggunakan to. This tea is too hot. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena dia tidak punya klausa result. Ya, dia cukup klausa cause-nya saja. Jadi kamu harus ganti to dengan very. This tea is very hot. Titik. Teh ini sangat
panas. Itu artinya ya. Jadi to-nya ganti dengan very. Ya. Dan tidak ada result. Tidak ada to, tidak ada infinitif ya. Tidak ada. Misalnya this tea is very hot too, itu tidak ada to-nya. Nah, kemudian yang penggunaan enough. Enough ini adalah kata sifat ya, yang berarti sufficient. Sufficient itu cukup. Jadi enough dan sufficient itu artinya cukup. Nah, enough ini bisa digunakan sebelum atau sesudah kata benda ya. Baik bendanya countable, bisa dihitung, ataupun bendanya uncountable, tidak bisa dihitung. Nah, pokoknya benda ya, boleh digunakan sebelum bendanya atau setelah bendanya. Nah, contoh, we have enough tickets. Tickets ini kan noun, benda. Nah, boleh kamu gunakan enough di before, sebelum. Ya, sebelum benda atau sebelum tiket. Ini, sebelum tiket, kamu gunakan enough boleh. Ya, sebelum tiket, noun. Enough tickets, boleh. Atau, there's room enough for 5 people. Nah, room ini kan juga noun. Ya, tapi enough-nya after, setelah. Room, noun, after, enough. Ya, maksudnya room-nya dulu letakkan, kata bendanya dulu diletakkan. Nah, setelah itu baru gunakan enough. Itu juga boleh, ya. Nah, itu kalau dia sebagai adjektif. Nah, enough juga boleh sebagai adverb. Adverb itu keterangan, ya. Nah, sama juga artinya sufficient, tapi ini ada ly-nya. Berarti dengan cukup itu artinya. Nah, tapi kalau kita dalam kalimat kita tidak usah artikan dengan cukup, ya. Cukup artinya. Sufficiently, cukup. Nah, ini penggunaannya sekarang. It is used after. Nah, ini saya garis bawahi. It is. Nah, enough ini kamu gunakan setelah kata sifat. Ya. Setelah kata sifat. Nah, contoh. It's warm enough to go swimming. Warm ini adalah kata sifat. Nah, enough-nya gunakan setelah kata sifat. Ini kata sifat, maka setelah kata sifat gunakan enough. Ya, kata sifatnya dulu, baru enough. Itu kalau dia sebagai adverb. Nah, kalau tadi to, ya, to juga digandeng. To itu juga digandengkan itu maksudnya digunakan bersamaan dengan kata sifat. Ya, tapi boleh kamu perhatikan penggunaannya. To, cool. To-nya duluan, baru kata sifat. Sedangkan kalau enough, kamu perhatikan ini. Warm, enough, kata sifat dulu, baru kata enough-nya. Kalau ini tadi, to-nya duluan, baru letakkan kata sifat. Sedangkan enough, kata sifatnya dulu, baru gunakan enough-nya. Nah, sekarang kamu bedakan enough sama enough, penggunaannya. Kalau dia kata enough-nya digandengkan dengan kata benda, maka enough-nya duluan boleh, enough tickets. Tickets kan benda. Jadi enough-nya duluan baru tickets-nya boleh, atau room enough. Kata bendanya dulu baru enough-nya juga boleh. Ya.
Jadi kamu perhatikan tadi penggunaan to dan enough. Sama-sama adjektif, ya. Digandengkan sama-sama adjektif. To juga sama adjektif, enough juga sama adjektif. Tapi kalau enough digandengkan dengan kata benda, boleh juga kan digandengkan dengan kata benda. Nah, penggunaannya boleh enough-nya dulu baru benda, atau bendanya dulu baru enough. Tapi kalau enough digandengkan dengan kata sifat, ya kata sifatnya dulu baru enough-nya. Oke. Nah, that's all for today. Mem harap anak-anak Mem sekalian bisa mengerti dan mengulang-ulang kembali di rumah untuk lebih memahaminya. Okay. Thanks and see you soon.